Oke, kali ini kita kedatangan paket lagi nih. Langsung aja kita unboxing. Baru banget ini datang. Kita unboxing aja langsung ya. Kita lihat apa isinya. Oke. Kita dapat tas yang sama sepertinya. Iya, sama persis sama tas yang kemarin kita taruh dulu. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada chargernya. Kita lihat chargernya ini MagSafe berapa? Mana nih? Ini udah USB Type C ya, 87 watt kalau nggak salah. Yang video sebelumnya itu yang gua review tentang MacBook Pro 2014 itu MagSafe 2, dia 85 watt, ini 87. Ini kabelnya C to C ya. Oke, kita pinggirin dulu. Sekarang kita lihat unitnya. Ini bakal gue cepetin aja ya, karena ini bakal gede banget gulungannya. Kita lihat dulu, ini kita bongkar. Oke, ini dia unitnya. Oke, ini dia MacBooknya. Ini MacBook yang 15 inci 2016, tapi kenapa rasanya atau feelnya dia lebih tipis ya dibandingkan dengan MacBook yang 2014 kemarin, dan sama-sama 15 inci ya. Coba kita lihat sampingnya. Ini benar-benar ya mulus, cuman di sini aja nih dia kayak ada kerok-kerok ini warna putih bekas di USB Type C nya. Bagian sini juga seperti itu, bagian sampingnya aman. Belakangnya gimana? Belakangnya aman semua, bautnya semua ada, pastinya ada stikernya. Ini untuk airflow in-nya, yang belakang ini airflow out-nya, udara keluar. Oke, sekarang kita buka aja ya, kita lihat kita dapat yang touch bar apa enggak. Ini tipis banget ya, dan bobotnya lebih ringan dibandingkan dengan yang 2014 15 inci kemarin. Si rapat nih pasti. Loh, rapat banget guys. Gua agak serem bukanya. Mana yang bukanya? Benar-benar masih rapat banget. Dia harus hati-hati. Kita buka pelan-pelan. Dan ya, sudah hidup. Oke, ini bakal nanti gue setting, gue install aplikasi dan lain-lain. Nanti bakal kita langsung review aja ya. Dan ini ya, ini touch barnya hidup ya, betul. Dan ini yang paling gue suka nih, besar sekali ya, mantap. Layarnya kita lihat, bagus banget, masihan, aman. Oke, kita langsung review. Ini dia.
Halo semuanya, balik lagi sama gua Rangga. Nah, kalau kemarin gua udah nge-review MacBook Pro 2014 yang 15 inci Dual VGA. Nah, sekarang gua mau loncat aja langsung ke 2016. Kenapa kok gua langsung loncat ke 2 tahun setelahnya? Karena di 2015 itu menurut gua perbedaannya nggak terlalu signifikan dengan yang 2014. Untuk fisik dan prosesornya aja itu masih sama persis generasinya. Paling bedanya di SSD di 2015 itu lebih kebut sedikit karena sudah pakai PCIe Gen 3. Dan ada perbedaan lagi di discrete VGA-nya. Nah, kalau pakai 2015 itu sudah ganti pakai AMD Radeon MX 370X. Sebelumnya kan pakai GT 750 ya, pakai NVIDIA. Nah, perbedaannya cuma di situ. Sama kata orang sih perbedaannya lagi di trackpadnya ya, trackpadnya di 2015 itu lebih ada peningkatan ya. Tapi gue yakin sih perbedaan atau performanya tuh nggak terlalu beda jauh. Makanya gue mau nyobain yang 2016 ini. Kayaknya sih beda jauhnya lumayan ya. Karena dari MacBook Pro 2016 ini desainnya aja sudah beda banget. Kalau pakai yang MacBook Pro ini, lihat dari belakangnya ya, itu logonya benar-benar udah berubah. Yang darinya sebelumnya putih itu sekarang pakai grey, dan sekarang udah hadir dengan warna yang lebih baru yaitu warna grey. Dan gua rasa warna ini gua lebih suka ya, lebih mewah, lebih elegan gitu dengan warna grey matte kayak gini ya. Untuk warna juga itu masih ada yang warna silver, tapi gua lebih prefer suka ke warna yang grey yang ini. Oh ya, ngomongin warna grey ini, tapi gua udah tutupin dengan case yang warna hitam. Ini kenapa gue pakaiin, karena gue pengen melindungi MacBook gue itu dari hal-hal yang bikin bodinya lecet, karena kan ini pakai bodi aluminium ya, jadi pastinya rentan banget lecet. Jadi gue lebih amanin dengan ini karena ini harganya nggak terlalu mahal juga, cukup murah dan affordable lah, dengan hasilnya yang menurut gue bagus dan presisi. Harganya cuma 100 ribuan aja. Untuk link pembeliannya gue taruh di link deskripsi di bawah ya kalau kalian minat. Lanjut ya, kalau gue jajarin dengan MacBook Pro 2014 atau 2015, MacBook ini jelas beda ya. Dan kalau di 2016 ini bodinya itu lebih ramping sedikit dan lebih tipis, dan juga pastinya lebih ringan dibandingkan 2015 dan 2014. Kalau yang sebelumnya di 2015 ataupun 2014 itu beratnya 2 kg. Kalau yang ini sekarang sudah 1,85 kg kurang lebih ya. Jadi lebih ringan dan dimensinya juga lebih kecil. Dengan dimensi yang lebih kecil tapi layar dari MacBook ini masih sama ya, yaitu 15,4 inci. Dan ini pastinya berpengaruh ke bezel layarnya yang makin menipis dibandingkan dengan MacBook Pro 2014 ataupun 2015 ke bawah ya. Kalau untuk layarnya ini pastinya masih sama ya, masih pakai display dari Retina display yang pastinya warnanya bagus, keluarannya bagus, ngejreng warnanya keluar segala macam. Pokoknya untuk editing, untuk visual itu enak banget ya. Tapi sayangnya di MacBook Pro 2016 yang gue dapetin ini ada sedikit minus, yaitu di layarnya ada sedikit bercak. Bukan bercak sih, tapi kayak white spot gitu di bagian tengahnya. Tapi menurut gue ini nggak terlalu mengganggu ya, karena ini sangat-sangat nggak terlalu kelihatan. Paling kelihatannya tuh kalau di kontras yang tinggi aja atau warna yang putih gitu ya, itu pasti dia kelihatan agak berbayang, tapi nggak terlalu kelihatan sih, jadi aman. Terus turun ke bawah layarnya nih, di bawahnya ini ada tulisan MacBook Pro. Kalau sebelumnya di MacBook Pro yang 2014 kemarin itu gua ngelihatnya itu nggak ada tulisan MacBook Pro. Kalau di 2015 gua nggak tahu karena gua nggak pegang. Kalau kalian tahu di MacBook Pro 2015 itu ada nggak sih tulisan MacBook Pro-nya? Kalau misalkan ada, coba komen di bawah ya. Dan untuk kelengkapan portnya di MacBook Pro 2016 ini agak sedikit berbeda ya dengan MacBook Pro 2015 ke bawah. Nah, kalau di MacBook Pro 2016 ini semuanya sudah pakai USB Type-C. Di sebelah kirinya itu ada dua USB Type-C Gen 3 dan sebelah kanannya juga ada dua. Nah, di sebelah kirinya juga itu ada salah satunya bisa untuk ngecas sampai chargernya itu bawaannya 67 watt. Tuan gua nggak tahu maksimalnya berapa, kayaknya sih ya standar dari bawaan chargingnya ya.
Nah, untuk di sebelah kanan itu ada 2 port USB Type-C dan 1 port audio jack 3,5 mm. Jadi ya aman. Tapi kurangnya di sini adalah micro SD ataupun SD card ya, dia nggak ada. Nah, untuk mengakalinya gua untungnya aja udah punya dongle USB Type-C atau hub untuk nyambung ke beberapa USB Type-C ke USB yang biasa ya, USB 3, USB Type-C juga untuk PD ataupun HDMI. Nah, di sini gue punya namanya Vention. Vention yang gue punya ini dia sudah bisa HDMI, 3 USB 3, ada USB Type-C yang sudah juga support PD charging atau power delivery sampai 87 watt. Nah, untuk harganya ini murah ya, nggak terlalu mahal, cuma 200 ribuan aja. Buat kalian yang berminat atau ingin nyari yang bagus tapi nggak terlalu mahal, gua taruh pembeliannya di link deskripsi ya. Lanjut geser ke bawah layarnya ya. Di sini layout keyboardnya masih sama dengan yang lama. Cuman di sini sekarang sudah ada fitur baru yaitu touch bar yang menurut gua cukup keren. Pertama kali gue liat MacBook yang ada touch bar-nya ini dulu pas tahun 2017 punya temen gue di Thailand waktu itu ya. Dan gue ngelihatnya keren banget waktu itu. Pas sekarang udah nyoba juga tuh, kayak gue ngerasa fitur ini keren banget dan fungsinya juga lumayan banyak. Nggak cuma ngegantiin tombol FN aja, tapi ada fitur-fitur yang lumayan sering kepake. Kayak mau set volume, tinggal pencet terus geser aja volume up atau down. Begitupun juga dengan atur brightness layar ataupun backlight keyboardnya ya. Terus touchbar ini juga bisa next, previous track atau play, pause music yang lagi di setel, mau itu lagi di YouTube, Spotify ataupun Apple Music ya. Selain itu, touchbar ini juga bisa jadi shortcut untuk akses launchpad, Siri, dan layar kecil untuk ganti ke layar multitasking. Serta bisa buat pindah tab nih di browser kalian. Jadi kalau misalnya kalian juga lagi presentasi, kalian juga bisa ganti ke beberapa slide kalian ya. Jadi kalian enak banget tinggal pilih slide-nya dan klik-klik gitu aja. Kalau kita ngetik di sini juga banyak shortcut untuk yang bisa dipakai, tinggal pencet aja dan sangat memudahkan. Oh iya, kalau chattingan dan pingin pilih emoticon juga gampang banget nih nyarinya. Tinggal geser aja, terus lengkap nih. Pilih aja emote yang kalian suka. Dan pokoknya masih banyak banget fitur dari touchbar ini yang mungkin bisa kalian explore ataupun bakal ketahuan sendiri lah apa aja fitur dari touchbar ini. Nah, di samping kanan touchbar-nya ini ada fitur Touch ID. Ini adalah fitur pertama di MacBook dan ini pastinya generasi pertama ya untuk semua generasi MacBook. Dia punya Touch ID pertama. Jadi ketika kalian mau fill password dan lain-lain kan biasanya ketik password ya. Dengan ada Touch ID ini kalian bisa gampang banget dan cepat, tinggal touch aja pakai sidik jari kalian itu langsung ke fill password dan buka MacBook juga gampang. Untuk pembayaran Apple Pay dan lain-lain itu sangat mudah dan cepat. Pokoknya bikin kerja kalian itu lebih mudah dan cepat lah ya. Lanjut ke keyboardnya. Nah, di MacBook Pro 2016 ini karena desainnya yang makin menipis, pastinya mempengaruhi feel ngetik di MacBook ini jadi terasa beda ya. Travel key yang makin pendek bikin ngetiknya kurang mantep. Mungkin karena kurang bisa dalam gitu ya ngetiknya. Tapi untuk feedback ngetiknya sih menurut gua masih enak banget loh. Suara pas lagi ngetik itu terasa padat banget ya. Apalagi untuk di backspace-nya itu suaranya lebih renyah gitu. Terus di bagian kanan dan kiri keyboard ini ada speaker 2 ya, kiri kanan. Itu sudah support stereo dan suaranya bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, coba nih dengerin aja suara dari MacBook Pro 2016 yang 15 inch ini. Terus turun lagi ke bawah dari keyboardnya nih. Di sini ada trackpad yang
besar banget ya, dan ini adalah trackpad yang generasi pertama yang sebesar ini, dan pastinya feel dari pakai trackpad ini enak banget ya, karena trackpad dari MacBook itu sudah terkenal banget ya untuk kapabilitasnya tuh enak, dan fungsinya juga pastinya lebih memudahkan kalau kita misalkan sebagai editor ataupun ngetik-ngetik segala macem. Itu bisa dibilang kalian nggak butuh mouse lagi. Jadi dengan adanya trackpad yang enak banget dan super lebar ini, kalian lebih memudahkan untuk beraktivitas scrolling dan lain-lain di trackpad aja tanpa mouse. Jadi kalau misalkan kalian pindah-pindah nih kerjanya, mau dari mall ataupun dari mall sih, cafe ataupun dari tempat kerja ataupun ke rumah, itu jadinya tinggal pakai MacBook aja. Tinggal scroll, pinch out, pinch in, jadi enak, gampang banget, dan kerjanya pasti jadi sacet-sacet. Nah, ngomongin yang sacet-sacet, gimana nih dengan performa dari MacBook Pro 2016 ini? MacBook Pro 2016 ini pakai prosesor Core i7 Gen 6 quad-core 2,7 GHz dengan turbo boost hingga 3,6 GHz. Untuk RAM-nya sendiri ini pakai 16 GB LPDDR3 dengan speed 2133 MHz yang dikombinasikan dengan SSD 500 GB yang sudah solder ya. Jadi gak bisa di-upgrade lagi di MacBook tahun 2016 ke atas ini. Untuk discrete VGA-nya ini pakai AMD Radeon Graphics 455 dengan dedicated memory 2 GB. Gimana dengan performanya? Nah, kalau gua tes dengan Cinebench R23, kalian bisa lihat sendiri ini performanya di skor 3944 aja. Ya standar sih, tapi udah bisa kurang lebih sama lah ya dengan prosesor Gen 11 dari Intel. Walaupun Gen 11 itu bukan prosesor high end-nya lah ya. Tapi menurut gue dengan prosesor ini di tahun yang lumayan lama, ini termasuk cukup banget ya. Apalagi untuk kegiatan editing grafis dan lain-lain. Nanti kita bakal coba gimana. Untuk editing grafis di Photoshop atau Lightroom di MacBook ini masih sanggup pakai banget lah ya untuk editing medium ke hard. Dan output layarnya juga yang bagus, ini pastinya bakal mendukung banget untuk dapat warna yang sesuai. Walaupun laptop ini ada sedikit blue spot ya, tapi menurut gue ya masih kelihatan bagus dan warna tetap keluar, jadi nggak masalah untuk itu. Sedangkan untuk editing video di Adobe Premiere 2022 seperti biasa ya, dengan format editing ala-ala gua, di MacBook Pro 2016 tipe ini jauh lebih enteng dibandingkan dengan MacBook Pro 2014 ataupun 2015. Untuk preview pas dikasih efek web stabilizer, low third, dan grading tipis ini udah cukup lancar ya, walaupun barnya itu kuning dan merah. Terus untuk waktu renderingnya ini di video 10 menitan termasuk agak lumayan cepat. Begitupun juga dengan editing pakai aplikasi Final Cut. Di sini pastinya lebih ngebut, lebih responsif karena Final Cut ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk Apple, produk MacBook khususnya ya, dan iPad. Ya, kalau kalian lebih biasa dengan produk Final Cut, itu pastinya kalian lebih nyaman pakai Final Cut di MacBook kalian untuk editing video. Tapi pastinya juga kalian sedikit-sedikit pakai lah ya, ada Premiere. Yang nggak tahu deh, itu tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan kalian untuk editing video. Nah, untuk suhu MacBooknya sekarang gimana? Untuk kegiatan editing kayak gitu, MacBook ini termasuk nggak terlalu panas ya dibandingkan dengan MacBook Pro 2014 ataupun 2015 yang menurut gua termasuk kenceng suaranya dan panas di bagian pad dari MacBook ini. Kalau di MacBook Pro 2016 ini suara kipasnya nggak terlalu kedengeran ya, dan cenderung lebih senyap dibandingkan dengan MacBook Pro 2014 ataupun 2015 yang kalau dipakai nonton YouTube dan browsing tipis-tipis itu udah kedengeran suara kipasnya dan mulai panas di bagian pad di bawah keyboardnya nih. Nah, sedangkan kalau di MacBook Pro 2016 ini menurut gua cukup adem dan suara kipasnya nggak bakal keluar kalau kalian nggak ngedit yang berat-berat kayak editing Adobe Premiere ataupun editing yang di Adobe Illustrator yang lumayan berat ya. Tapi kalau untuk browsing, nonton YouTube, film, dan lain-lain kayak Zoom itu nggak terlalu bikin kipasnya nih kedengeran sampai berisik ya. Jadi untuk suhu ini termasuk stabil dan aman, nggak terlalu panas. Nah, untuk kegiatan Zoom, MacBook ini termasuk adem dan nggak terlalu berisik ya. Jadi kalau kalian pakai MacBook ini untuk Zoom enak banget. Dan kebetulan MacBook ini kameranya juga lumayan bagus. Untuk hasil dari face kamera atau web kameranya ini kalian bisa lihat dan nilai di video ini.
Oke, jadi ini adalah hasil dari perekaman webcam MacBook Pro 2016. Jadi kemungkinan kira-kira beginilah ya ketika kalian pakai MacBook Pro 2016 ini untuk kegiatan Zoom meeting ataupun video call ya. Jadi untuk gambarnya gimana dan kualitas mic-nya gimana, kalian bisa nilai sendiri di video ini ya. Menurut gue sih gambarnya termasuk lumayan bagus ya. Nggak tahu kalau suaranya. Cek aja ya. Terus gimana untuk daya tahan baterai dari MacBook Pro 2016 ini? Dengan beberapa kondisi kayak tadi ya, kalau penggunaan ringan harian, MacBook ini bisa bertahan lumayan lama. Dalam sekali cas untuk kegiatan ringan, MacBook ini bisa bertahan lebih dari 7 jam non-stop. Sedangkan untuk sambil sesekali editing dan sesekali ngetik sambil browsing, MacBook ini bisa bertahan di sekitar 5 jaman aja. Itu udah termasuk baik sih menurut gua, dan termasuk lama untuk sebuah MacBook Pro yang besar, yang pastinya ini untuk kerjaan berat. Dan yang terakhir, MacBook ini pas gua dapetin itu di macOS Catalina ya, seperti biasa, seperti gua beli MacBook yang kemarin itu di macOS Catalina. Dan pastinya gua langsung upgrade macOS-nya ke yang terbaru, yaitu kebetulan MacBook Pro 2016 ini mentok di Monterey. Sebenarnya bisa aja di-upgrade ke Ventura, tapi itu pakai patch dan nggak resmi. Jadi kayaknya gue lebih pilih yang resmi dan aman-aman aja, takutnya botlop dan lain-lain. Jadi ya lebih cari aman aja gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk MacBook Pro 15 inci 2016 ini dan dual VGA, gimana sih, masih worth it nggak buat dipakai di tahun 2022 ke 2023 nanti dengan penggunaan seperti browsing, ngetik-ngetik, ataupun editing medium ke hard, itu semuanya masih enak banget dan masih mumpuni dipakai di tahun 2022 akhir sampai 2023. Walaupun ini ada sedikit minus, tapi masih oke dengan layar yang bening, baterainya super awet, suaranya kenceng, terus desainnya pastinya lebih bagus. Tapi perlu diperhatiin ya, ada kelemahan dari MacBook Pro 2016 dan 2017 seperti kata-kata orang ya, itu ada namanya StainGate atau FlexGate ya. Jadi StainGate dan FlexGate itu kalian bisa cari lah ya, browsing, itu adalah cacat publik. Tapi menurut gua selama gua pakai MacBook Pro 2016 ini termasuk aman-aman aja, dan pastinya harusnya aman-aman aja asalkan kalian ngerawat dan ngejaga MacBook kalian supaya lebih awet lagi gitu. Oke, jadi gitu aja tentang review MacBook Pro 2016 15 inci yang dual VGA ini. Semoga kalian yang pingin nyari MacBook ini, video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman kalian semua. Teman-teman dan kalian semua. Like kalau suka video ini dan komen di bawah apakah kalian punya ataupun kasih saran segala macem, dan jangan lupa subscribe kalau belum biar gue lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.